Nah, cara-cara pembuatan, penyimpanan, dan peredaran yang sifatnya privasi, tertutup, ini tentu kadang-kadang sebagai dalih untuk orang itu menyiasati peraturan perundang-undangan positif tadi. Iya, Namun iya. di sisi lain, upaya siasat itu tidak serta-merta menggugurkan kesalahan dalam perspektif moral dan agama. Maka dalam hal ini memang menurut saya ya pendekatannya tidak bisa lagi hanya dengan norma hukum yang kadang mencari celah-celah tadi ya, mencari celah-celah untuk tetap bisa memperdagangkannya, kemudian dapat untung yang besar. Kalau ketahuan ya itu apes kan, tapi kalau tidak ketahuan dan mengedarkannya itu kan berarti Tuan. keuntungan yang tadi Mas sebutkan sangat besar itu. Ya, Betul, betul. nah, melainkan saya katakan tidak cukup dengan norma hukum, tetapi Ya. harus dengan norma moral dan agama, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, kita mau bicara tentang kebaya merah nih. Woi, ada apa dengan kebaya merah nih? Iya, iya ini ramai banget. Jadi kita beri judul video ini Indonesia digoyang konten syur kebaya merah. Iya. Jadi kalau kita amati ya Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur Kombes Farman ini mengungkapkan bahwa dua pemeran video kebaya merah yaitu berinisial ACS dan AH telah membuat 92 video porno. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ACS dan AH ini telah membuat 92 video asusila dan 100 foto telanjang dengan berbagai macam tema. File produksi itu disimpan di hard disk milik tersangka. Ini kata Kombes Farman di Surabaya. Seperti dilansir dari Antara pada Selasa kemarin, Prof. Dan menurut dia, ya, menurut Kombes Farman, 92 video tersebut diproduksi pada tahun ini, Prof. Pada 2022. Satu tahun itu produktif sekali ya. Produktif ya berarti ya. Prof. Suteki setahun bikin berapa video? Ini 92 itu videonya bukan video bermanfaat. Ya. Dan 92 video ini Prof diduga dipasarkan untuk lokal dan juga luar negeri. Dan saat ini ya kata beliau ya penyidik masih melakukan pendalaman dan juga penyelidikan terkait dengan pemesan konten video porno kedua tersangka yang mengaku sebagai sepasang kekasih tersebut. Dan sebelumnya polisi menangkap dua pemeran video porno kebaya merah berinisial ACS dan AH di Surabaya pada minggu kemarin. Ya, itu Prof ulasan yang lagi ramai sekali diperbincangkan. Ya, jadi Prof, tadi kita sudah lihat ya, inisial ACS dan AH ini menggemparkan kita dengan tentunya dengan kenapa gempar karena menggunakan kebaya. Kami ini memproduksi kebaya. Dan sebetulnya ingin saya tanyakan pertama kali, Prof ya, apakah perbuatan kedua sepasang kekasih ini dapat dikenakan pasal berlapis apa enggak sih, Prof? Ya, baik Mas. Tadi kalau ngomong soal kebaya itu ya jadi ingat kearifan lokal gitu ya. Ternyata yang digandrungi itu kok malah macam yang begini ya. Coba kalau itu pakai kimono atau mungkin pakai blazer apa-apa mungkin beda lagi. Tapi begitu ngomong kebaya dan warna merah, wow itu sesuatu banget lah kalau ya. Iya. Nah ini yang lebih untung lagi mungkin yang suka nonton itu. Ada loh di sono, ya, itu ada yang sukanya nonton itu. Ya baik. Jadi memang tadi sudah disebutkan bahwa kedua pemeran video bokep itu kan sudah dijerat dengan pasal berlapis, Mas. Jadi dapat itu dijerat dengan pasal berlapis, yaitu khususnya ini ya untuk undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Oke. Kalau pornografi kan bisa dikatakan spesialisnya dari KUHP. Jadi sebenarnya KUHP, pornografi dan undang-undang ITE. Itu yang jelas di situ berlapisnya. Mereka
yang melakukan hubungan intim tadi, mereka itu kan bisa dipidana karena memang memproduksi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 ya Undang-Undang tentang anti pornografi dan porno aksi itu dengan apa? Sengaja menjadi objek atau model yang mengandung unsur pornografi. Itu juga nanti sebagaimana diatur dalam pasal 8 itu di Undang-Undang anti pornografi dan porno aksi itu. Nah, ancaman pidana minimal 6 bulan, paling lama 12 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 250 juta, paling banyak 6 miliar rupiah. Nah, lalu ada juga nih Mas keterangan di pasal 6 itu juga dilarang untuk mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan produk pornografi dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, denda 2 miliar. Tapi untuk 2 pasal ini ada pengecualiannya, Mas. Kecualinya ini membuat dan menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Nah, ini kan ada di penjelasan dari Undang-Undang Pornografi di 2 pasal itu. Nah, sementara kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, ya itu juga melanggar pasal atau memenuhi unsur-unsur pasal 27 ayat 1. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini juga masuk di Undang-Undang ITE. Nah, berdasarkan Undang-Undang ITE itu, terutama di pasal 45, wanita berkebaya hitam dan juga pasangannya itu terancam dengan hukuman. Berkebaya merah, Prof. Kebaya hitam, kebaya merah. Kebaya merah itu diancam dengan hukuman 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Jadi prinsip itu bisa dikenakan pidana berlapis. Oke, Prof. Ya, tadi jenengan menyinggung banyak pasal, Prof. Ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ulang, dalam pandangan jenengan, Prof, apakah saat ini pemerintah memang sudah melakukan pencegahan dan penanganan masalah pornografi dengan baik, Prof? Idealnya sudah apa belum nih, Prof? Ya, tadi sepintas sudah saya sebut ya, begitu saya menyebut berlapis itu sebenarnya Indonesia sudah punya piranti undang-undang dan juga kelembagaan untuk apa mengantisipasi tindak pidana terutama di bidang pornografi dan juga porno aksi. Ada KUHP ya, itu terutama terkait dengan tindak pidana kesusilaan. Lalu ada undang-undang perfilman, ada undang-undang pers, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang penyiaran. Lalu juga ada lembaga sensor film sendiri, itu ada peraturan pemerintahnya. Dan juga tadi ada undang-undang larangan pornografi dan undang-undang ITE. Jadi beberapa undang-undang yang tadi disebut itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup untuk memberikan warning, ya, peringatan sampai pada pencegahan, sampai dengan penindakan. Tapi kan namanya undang-undang, setelah ada bukan berarti terus tidak ada tindak pidana di dalamnya gitu kan. Ada undang-undang terkait dengan pornografi bukan berarti lalu tidak ada tindak pidana pornografi. Itu ada, tetapi sekarang bagaimana mulai dari pencegahan sampai penanganannya itu loh. Nah, kenapa kok misalnya masih berulang kali ya kan, sudah berapa banyak itu? Apakah melibatkan orang biasa ataupun artis-artis kan? Betul. Nah, jadi artinya di sini kan masyarakat tidak merasa takut ya, apalagi kok jera, dan tidak juga sadar bahwa bahaya pornografi itu kan juga sangat tinggi gitu ya, terutama nanti terkait dengan persoalan pergaulan bebas, kemudian juga perzinahan dan seterusnya itu. Nah, jadi menurut saya memang tampaknya ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan bisa dikatakan ya areanya itu abu-abu ya, di gray area. Dan Mas kan tahu sendiri kalau ini nanti sudah merambat kan persoalan prostitusi dan seterusnya itu sudah. Jadi rentetannya itu banyak dan itu faktanya ada itu loh. Jadi makanya ini sesuatu yang ilegal tapi seolah-olah ya terkesan itu kok ada semacam berada di atas legalitas itu.
Oke. Ya, Prof, kalau kita lihat perkembangan konten porno, ini kan banyak yang menganggap bahwa bukan berkurang gitu ya, itu. Ini Ya. bertambah dan makin marak, Prof. Dan kalau dari segi neuroscience ya, ini kan pornografi itu benar-benar bisa merusak otak, prefrontal cortex, bahkan Ya. bisa yang nggak berfungsi karena kebanjiran dopamin itu, Prof. Dan kalau kita lihat, Prof, ini kan aparat kepolisian beberapa kali mengungkap ya, kasus konten pornografi di ruang digital maupun di dunia maya maksudnya. Karena apa ya, konten-konten seperti ini kan selain privacy dan juga mudah dilakukan, mudah diakses, juga keuntungannya gede, Prof. Ya. Karena kalau saya baca-baca misalkan yang ada aplikasi yang namanya OnlyFans ya, OnlyFans ini apa istilahnya, aplikasi yang banyak yang menyebut kalau kemarin iya demokratisasi konten porno. Karena kalau dulu itu ini tuh Device Indonesia kemarin ngulas. Kalau dulu pemeran pornografi ya itu dapatnya kecil ya, karena yang paling besar tuh production house. Kalau sekarang itu individu dengan adanya OnlyFans itu. Nah, ini kan jadi problematik ya, benar-benar ada di hadapan kita dan itu terjadi gitu. Nah, bagaimana tanggapan Prof. Suteki terkait dengan fenomena pornografi yang semakin dekat, semakin marak, dan semakin customized gitu loh, semakin individu banget. Gimana, Bro? Ya, apalagi tadi kan saya menyebutkan bahwa ada pengecualian kan itu. Pengecualiannya itu adalah untuk pribadi sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Itu kan tidak atau dikecualikan dari nanti jeratan pidana itu. Jika untuk privasi dan tidak ada kehendak untuk menyebarkannya, maka tidak melanggar hukum. Mungkin bermula dari sana. Apalagi nanti kan itu jaringan-jaringan internal. Nah, kalau misalnya itu di jaringan internal kemudian menjual, itu ada masalah sendiri yang mengedarkannya itu. Tapi bisa jadi yang semula itu ini untuk kepentingan pribadi loh. Tapi kalau sudah dijual itu sudah beda lagi. Itu berarti sudah ada kehendak namanya, Mas. Ada kehendak untuk mengedarkannya dengan cara apakah secara gratis atau mungkin juga cara menjual. Nah, cara-cara pembuatan, penyimpanan, dan peredaran yang sifatnya privasi, tertutup, ini tentu kadang-kadang sebagai dalih untuk orang itu menyiasati peraturan perundang-undangan positif tadi. Namun di sisi lain, upaya siasat itu tidak serta-merta menggugurkan kesalahan dalam perspektif moral dan agama. Maka dalam hal ini memang menurut saya ya pendekatannya tidak bisa lagi hanya dengan norma hukum yang kadang mencari celah-celah tadi ya, mencari celah-celah untuk tetap bisa memperdagangkannya, kemudian dapat untung yang besar. Kalau ketahuan ya itu apes kan, tapi kalau tidak ketahuan dan mengedarkannya itu kan keuntungan yang tadi Mas sebutkan sangat besar itu. Ya, nah, melainkan saya katakan tidak cukup dengan norma hukum, tetapi harus dengan norma moral dan agama, kan begitu. Itu kita bentengnya harus ke sana. Jadi norma hukum aja itu nyatanya begitu kan, semakin ke sini bukan semakin tertutup di apalagi ada penjeraan dan seterusnya, nggak ada, tapi semakin orang itu justru dengan teknologi yang modern semacam ini cari celah-celah tadi. Kira-kira apa ini yang bisa tetap memproduk, ya, menyimpan dan bahkan mengedarkan, tapi safe kan itu. Tapi kita paham lah ini negara masih punya namanya etik, moral, and religion itu saya kira tetap akan membatasi dan akan mestinya penguasa itu tetap punya care yang cukup tinggi supaya ini tidak terus semakin berkembang menjadi industri baru gitu. Iya. Prof, terakhir nih Prof, saya ingin nanya sebetulnya apa sih bahaya dalam pandangan jenengan terkait dengan penyebaran yang masif sekali ya, dari konten-konten pornografi, bagi kaitannya dengan sebetulnya yang jadi persoalan kemajuan bangsa Indonesia. Dan kalau saya bertanya pada jenengan, bagaimana cara Prof Suteki ya dalam memerangi penyebaran konten pornografi yang ini semakin marak melalui jaringan internet dan juga perpesanan pribadi atau WhatsApp kayak gitu dan yang lain, Prof. Monggo, Prof. Ya, tapi tadi pernyataan Mas itu kadang terbantahkan oleh calon pemimpin ya, bahkan pemimpin ya di negeri ini yang mengatakan bahwa
Loh, kalau saya suka nonton film porno, emang salahnya di mana? Hah? Sangel, Bro. Iya toh? Oh, toh nanti di Iya, surga iya. cuma kita ngomong hadza, hadza, hadza. Ya Allah. Allah. Sudah paham maksudnya hadza itu apa, sudah tahu gitu. Iya, iya, iya. Sorry ya, ini nggak nyinggung siapa-siapa. Itu ya kalau kita mikirnya praktis begitu ya itu jangka pendek itu mungkin bagi kita yang suka ya tidak apa namanya tadi ya, kalau suka salahnya di mana? Oh, saya sudah dewasa kan, itu kan ya udah tidak ada masalah. Nah, cuma memang ada beberapa penelitian yang tadi Mas sebutkan itu sebenarnya merusak apa namanya otak ya, fungsi otak dan seterusnya. Nah, intinya beginilah, sebenarnya kalau boleh saya katakan ya, saya ngomong haza tadi berarti sebenarnya dampaknya, efek sampingnya nggak ada Mas, tapi efek ke depan yang ada itu. Wah, melo rusak ya aku ya. Jadi dampak penyebaran itu misalnya satu ya, merusak mental dan juga mendorong pergaulan bebas, bahkan kan perzinahan. Karena apa? Ya masyarakat itu sudah merasa telah terbiasa ya menonton konten-konten porno itu. Bahkan kalau Anda lihat ya, misalnya kita buka Facebook aja kan banyak sekali konten porno yang itu setiap orang itu bisa melihat gitu loh. Masih iklan-iklan, tapi kalau kita buka itu ya maaf ya, wah ini sudah menunjukkan konten yang saya kira sudah benar-benar porno. Apakah dada, apakah di bawah dada atau semua, ada semua itu. Padahal kita cuma lihat film lihat YouTube atau lihat Facebook gitu kan, hanya memeriksa di situ. Lalu yang kedua, ada kemungkinan memang mendorong yang yaitu karena istilah anak muda itu namanya PMO itu ya. Jadi konten-konten itu ya otomatis kepornoan terdorong ya. PMO itu porn masturbate itu ya, masturbasi itu loh. Kemudian jadi orgasm. Jadi porn, masturbate dan juga orgasm. Nah, jadi ini saya kira merupakan salah satu efek di situ. Nah, padahal kalau kita ketahui tadi di situ bahwa namanya PMO itu kan akhirnya ya membuat orang itu merasa ketagihan untuk apa itu self service gitu ya. Self service. Karena apa? Terpengaruh oleh konten dewasa ya, sehingga tadi menimbulkan orgasme dan mencapai klimaks secara dari sisi gairah seksual itu. Nah, itu banyak penelitian-penelitian yang Mas katakan tadi itu menimbulkan apa istilahnya itu kerusakan pada otak ya, khususnya otak yang ada pada bagian depan dan yang terletak di bagian belakang dahi, berarti kan di sini ya. Nah, kerusakan otak tersebut membuat orang yang gemar melakukan PMO tadi ya, porn, masturbate dan juga apa tadi sebetulnya orgasm itu terus kemudian apa merasa ketagihan ya, dan cenderung berperilaku namanya impulsif dan kompulsif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kecanduan PMO juga akan mengakibatkan seseorang mengalami emosi yang tidak stabil dan tidak bisa membuat keputusan yang bijak. Coba kalau ini misalnya itu penguasa-penguasa, pimpinan-pimpinan kita itu suka begini, kira-kira gimana itu? Apa bisa dia lalu mengatakan, oh itu saya makin cerdas kalau nonton itu? Oh, enggak mungkin ya. Tapi ini sudah penelitian, berarti kan apa? Justru tidak bisa membuat keputusan yang bijak. Nah, ini dikatakan sebagai dampak negatif yang bisa dirasakan oleh siapapun yang kecanduan dengan tadi porn, masturbate, dan juga orgasm itu. Nah, selain mengacaukan emosi, itu juga membuat orang itu mudah marah katanya, begitu ini. Ya. Mudah marah dan apa ya, otomatis kemudian akan merasa ya perasaan terbiasa, perasaan terganggu ya. Lalu nanti ya namanya ketagihan itu akan terus mencari dan mencari, tidak akan pernah puas di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu menurut saya ini juga mendorong bisnis esek-esek, Mas. Apakah itu berupa film, kemudian juga hotel dan juga pariwisata yang kemarin sudah sempat kita singgung itu, ya toh.
misalnya hubungan sebelum kawin, sebelum nikah itu di hotel. Jadi pengusaha hotel dan pariwisata bisa jadi bingung gitu. Bisa film, hotel, pariwisata, lalu majalah, ya toh, kemudian siaran TV, radio. Kalau di negara lain, misalnya saya pernah ke Belanda itu lewat jam 12 malam setahu saya itu sudah banyak iklan-iklan begini, Mas. Jadi iklannya itu sudah ya menawarkan sesuatu gitulah ya, yang perempuan-perempuan begitu dengan ukuran-ukuran macam-macam itu sudah hal yang biasa. Itu kalau negara sekuler, liberal dan ada program khusus di sana untuk channel dewasa. Nah solusinya apa? Menurut saya beberapa solusi ini harus kita lakukan ini ya. Jadi pertama peran serta semua pihak lah dalam pencegahan dan juga penanggulangan kejahatan pornografi ini. Jadi pihak ini ya berarti ya kalau anak ada orang tua, guru di sekolah, ya lingkungan, pemerintah itu harus bersinergi bagaimana melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk tadi penyebaran konten pornografi itu. Sebab kalau ini tidak bersinergi ya apa gunanya? Jadi akhirnya ya sia-sia itu program-program yang sudah dilakukan terutama di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, fungsi orang tua sebagai kontrol dalam keluarga itu harus dioptimalkan. Ini memang skopnya keluarga itu kan masyarakat yang terkecil kan Mas. Ya, justru dari sumbernya dari sana. Anak ya kita awasi bagaimana pergaulannya, yang dipegang apa, konten yang biasa dibuka. Anak apa harus dalam keadaan kontrol, jangan kemudian membiarkan semaunya sendiri. Jadi orang tua ini menurut saya perlu lebih intensif. Kalau orang tuanya mestinya juga tidak memberikan contoh kan. Kalau misalnya kita balik ya, kalau misalnya jadi orang tua jangan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anaknya. Apalagi kok sembunyi-sembunyi buka-buka ternyata anaknya tahu lah, itu kan repot juga itu, ya kan? Nah, lalu yang ketiga itu peran tokoh agama ini sebagai pengendalian moral di masyarakat. Ya tadi sebagai public figure tadi. Jadi tokoh agama juga termasuk tokoh masyarakat ya. Itu sebagai public figure harus betul-betul memahami ajaran agama. Tokoh agama juga harus berwajiban untuk menyampaikan pesan-pesan agama pada pemeluknya. Dan tadi public figure-nya juga jangan, ya oke lah seneng-seneng, tapi ngopo tidak ngomong gitu loh. Nggak usah diomongkan ya pada orang lain. Itu kan sesuatu yang menurut saya itu tidak perlu diomongkan, tapi diomongkan justru ya pimpinan itu seneng nonton bokep, ya tidak apa-apa misalnya gitu. Itu jelas ya apa ya, tokoh masyarakat justru tidak bisa menjadi pengendali moral di lingkungannya sendiri. Lalu yang keempat, peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Ini masyarakat berperan sebagai kontrol sosial jika terjadi pelanggaran di masyarakat. Misalnya seorang yang melanggar norma kesusilaan, ya mestinya apa? Ya mendapat teguran, kan itu kan? Ya mendapat sanksi sosial. Ya dikucilkan atau apa? Itu memang kan begitu ya. Kalau di Islam pun sendiri kan nggak bisa kemudian kita tolerir dengan malah mengajak bareng nonton, malah itu repot lagi itu. Nah yang kelima itu pemerintah ini ya sebagai aparat penegak hukum khususnya itu juga harus melakukan secara tegas bagaimana kalau terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Nah, tindakan tegas, karena ini sebagai sebuah kejahatan ya harus ditindak betul, jangan kemudian nanti ini ditindak ringan ya terlalu tidak ada efek jerahnya, ya akhirnya bukan semakin menurun tapi justru mereka berlomba-lomba untuk membuat konten baru, penyebaran baru, itu nanti kalau ketangkap, ya wis itu berarti apes atau nasib, kan itu aja. Ini boleh jadi ini adalah fenomena gunung es, Mas. Jadi yang kebaya merah ini bisa jadi ini fenomena gunung es dan konten itu saya kira bukan hanya 1-2 orang. Apakah itu melibatkan orang? Ya namanya buat konten itu kan nggak mungkin orang-orang biasa, ya orang-orang jelek, mesti orang-orang cantik, kadang terkenal, ya atau ya bisalah ya, bermacam-macam kelas. Tapi saya yakin ini memang harus ada tindakan keras supaya ke depan tidak berkembang menjadi tadi industri baru. Okay. Menarik. Bukan menarik ya, miris Prof. Miris kalau itu. Betul. Bicara ini. Ya, terima kasih Prof. Teki. Terima kasih juga Puan dan Tuan semua yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya. Ini terkait pembicaraan kita mengenai Indonesia yang
rame, lagi digoyang oleh kebaya merah. Ya, cukup mengkhawatirkan. Mudah-mudahan generasi kita adalah generasi yang terbebas dari pornografi. Ya. Generasi masa depan adalah generasi yang bersih, ya. Amin. Karena pornografi itu ngeri-ngeri sedap. Oh iya, kalau di istilah kedokteran itu kan sekarang narkolepma ya, ada narkolepma, narkoba lewat mata yang jadi banyak ini penelitiannya banyak sekali. Iya. Baik, ya Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Ya, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan beragal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.